Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Tidak heran, Anies salah baca data. Itu sengaja karena memang tukang bohong demi ambisi. Bagi Anies, soal data itu tak penting. Karena kalau dia baca data secara cermat dan penuh ketelitian, maka itu sama saja menelanjangi dirinya atau mempermalukan dirinya. Sebab data yang ditampilkan misalnya soal kemajuan Jakarta di tahun 2018 hingga masa jabatan Anies kelar, maka data tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada progres yang signifikan. Itu artinya Anies memang tidak becus atau tidak ada manfaatnya bagi warga selama ia jadi gubernur Jakarta. Selama Anies jadi gubernur Jakarta, justru telah merusak apa yang sudah mulai dibangun Ahok dan Presiden Jokowi. Dan janji-janji yang telah diucapkannya dan terlihat bombastik, ternyata semua adalah kebohongan. Contohnya adalah rumah DP 0 rupiah. Warga Jakarta seharusnya sudah paham ini. Maka kalau ada warga Jakarta yang masih memilih Anies, berarti memang masih bodoh. Selain itu, kita bisa lihat karya Anies yang merusak, seperti sumur resapan yang ternyata tidak ada manfaatnya, atau seperti patung bambu Senggama juga tidak ada manfaatnya, atau mengubah nama jalan yang juga bikin masalah, dan berjibun fakta yang kesimpulannya bahwa Anies itu tidak bisa kerja, cuma omong doang, sok-sokan bicara gagasan, narasi, ternyata pembohong. Jadi kalau dibilang Anies salah baca data, memang itu disengaja. Data bagi dia tak perlu. Yang dibutuhkan adalah ngarang bebas dan berbohong semaunya demi ambisi berkuasa. Dan itulah yang disebutnya sebagai gagasan dan narasi. Gagasan ngibul dan narasi pendusta. Masyarakat itu masih banyak yang tak bisa baca data juga, atau pusing jika dipaparkan data-data. Dan memang data yang sudah ada adalah bagi kalangan tertentu untuk diolah dan mengambil sebuah keputusan. Data pembangunan jalan tentu saja dibutuhkan oleh pemerintahan untuk melihat progresnya, dan dari situ terus diolah, dan jika ada perlambatan ataupun hambatan, maka terus dicari solusinya, lalu muncullah keputusan yang akan dieksekusi. Namun bagi rakyat biasa, data itu tidak dibutuhkan. Maka disitulah Anies tahu bahwa dengan berbohong, maka rakyat tidak akan meminta buktinya. Pokoknya bikin narasi saja yang menyudutkan Presiden Jokowi hingga merembes ke Ganjar Pranowo. Dan tentu saja yang percaya adalah para kadrun yang merasa nyaman dalam kebodohannya, alias otaknya didengkul. Sekali lagi, Anies itu sangat licik. Bagaimanapun data yang disajikan itu benar dan nyata adanya, maka bagi Anies data itu akan dibuatkan narasi yang panjang kali lebar, selebar-lebarnya hingga melebar kemana-mana. Sampai-sampai air liur Anies juga ikut meleleh tak karuan sampai dijilatin dari bibirnya. Bisa atau tidak baca data, Anies tetap tidak bisa membuat keputusan ataupun karya untuk keberlangsungan pembangunan. Anies akan terus membuat kata-kata yang bulat-bulat, mirip rumus matematika integral yang tidak pernah ketemu ujungnya atau hasilnya. Hal ini bisa terjadi karena Anies sok hebat atau sok bisa jadi pemimpin. Dan ternyata setelah diberi kekuasaan di Jakarta, hasilnya adalah kelebihan bayar, sumur resapan amburadul, TGUPP nguras anggaran, lem Aibon jadi bancaan yang nilainya fantastis, dan sejumlah hal-hal konyol yang sudah merugikan warga Jakarta. Maka bagaimana misalnya kalau se-Indonesia Anies pimpin? Kerusakannya bakal lebih hebat lagi, karena banyak lahan-lahan yang bisa diserahkan ke asing. Dan Anies bisa lakukan itu. Anies tak peduli pada rakyat, tak peduli banyak rakyat yang menderita. Dan kalau ini terjadi, ya sudahlah, Indonesia chaos dan bisa bubar. Maka tidak mengherankan jika Anies ngarang bebas soal data jalan yang sudah dibangun di era SBY dan membandingkannya dengan era Jokowi.
Orang cerdas tahu bahwa narasi yang dilemparkan Anies itu memang untuk tujuan ambisi kekuasaan. Sangat mudah dipahami. Anies melakukan upaya segala macam cara demi untuk bisa meraih ambisinya itu. Sepertinya memang Anies hanya bisa menggunakan cara-cara yang berbohong, sebagaimana yang pernah Hitler sampaikan soal kebohongan yang diucapkan terus-menerus hingga akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang mayoritas rakyat Indonesia paham betul bahwa kebenaran itu adalah ketika Anies tidak bisa kerja dan hanya bisa banyak bicara. Anies tidak bisa memimpin, hanya cocok jadi tukang bicara kayak motivator yang kedodoran. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan hanya orang-orang bodoh yang otaknya didengkul yang akan percaya apa yang Anies ucapkan. Dan hanya orang-orang dungu pangkat 2 yang percaya kalau Anies sedang memperjuangkan rakyat. Aslinya hanya memperjuangkan sang bandar. Salah satunya memperjuangkan kepentingan JK. Anies kan anak didiknya JK. Ini sangat jelas sekali. JK punya kepentingan besar di sini. Kalau Anies menang, JK akan berkuasa. Jadi sungguh terlalu kebodohannya orang-orang yang percaya dengan Anies. Sangat terlalu. Narasi dusta yang dilontarkan Anies itu adalah sebuah jilatan. Jilatan kepada SBY supaya SBY jor-joran mendukung Anies, dan sekaligus tetap menjaga suara para kadrun yang nyaman dalam basis kebodohan. Anies tidak butuh data untuk kampanye. Yang dibutuhkan Anies adalah cara lama yang lebih licik, yaitu kampanye berbasis kebohongan dan penuh drama agar rakyat terpengaruh. Misalnya soal gerobokan. Anies mengarang cerita bahwa telah bertemu dengan seorang warga di sana yang mengatakan sedang susah. Nah, cara ini sudah digunakan sebelum-sebelumnya, dan cara ini sepertinya adalah ide-ide PKS dan Gerindra waktu itu. Anies menggunakan cara ini untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo yang akan menjadi saingannya. Untunglah dibantah langsung oleh bupati di sana. Sungguh licik ini Anies dan juga si JK. JK saja pernah menipu Gus Dur dan kini akan menipu rakyat Indonesia. Jadi apapun yang disampaikan Anies hanyalah omong besar dan kedustaan. Jika ia memuji SBY, hanyalah pujian seorang pendusta, karena aslinya di zamannya SBY, kader Demokrat paling banyak korupsi dan membuat mangkrak pembangunan sarana olahraga di Hambalang atau kasus Hambalang. Jelas sangat merugikan rakyat. Di zaman SBY ada kasus Bank Senturi dan pembangunan tidak signifikan. Di zaman SBY sangat parah, separah Anies memimpin Jakarta, atau bahkan lebih parah lagi. Yang jelas mereka berdua ini tidak becus, malah menghasilkan penambahan penduduk miskin. Jadi sungguh licik Anies, amburadul baca data demi ambisi berkuasa. Waspadalah, waspadalah. Begitulah kura-kura. Artikel yang dari Syur.com ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?